Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Isa Hamdalah, NPM 242170111118. Halo teman-teman, kita akan membahas jenis-jenis region yang ada di dalam geografi regional. Nah, kita akan lebih mudah memahami bagaimana suatu wilayah itu terbentuk, terhubung, dan berfungsi dalam struktur ruang yang lebih luas. Nah, secara umum dalam ilmu geografi regional, region itu dibagi menjadi dua. Yang pertama uniform region, yang kedua nodal region. Nah, saya di sini akan menjelaskan satu persatu dan memberi contoh region-region itu sendiri. Contoh-contohnya itu di tempat saya yang terdekat di wilayah Kelurahan Lengkong Sari, Kecamatan Tawang. Nah, yang pertama kita bahas uniform region. Uniform region ini disebut juga dengan region formal atau region statis. Nah, region ini biasanya dibentuk dengan adanya suatu penampakan yang sama, baik penampakan secara fisik ataupun sosial. Contohnya seperti jenis iklim, tanah, vegetasi, bentuk lahan, ataupun penggunaan lahan. Nah, contoh di wilayah saya yaitu Kelurahan Lengkong Sari, itu juga merupakan contoh region uniform karena memiliki wilayah yang memiliki kesamaan karakteristik seperti penggunaan lahan untuk sawah dan pertanian. Nah, di beberapa bagian kita dapat melihat hamparan sawah yang dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam, terutama padi. Nah, kesamaan dalam fungsi lahan dan aktivitas ekonomi inilah yang menjadikan wilayah ini sebagai salah satu contoh bentuk region uniform. Yang kedua yaitu nodal region atau biasa disebut dengan region dinamis. Nah, region ini merupakan jenis region yang memiliki cakupan yang lebih luas. Region ini tuh menyebar namun memiliki node terpusat dan memiliki 4 unsur esensial. Dan yang pertama adanya arus barang, ide atau gagasan, dan manusia. Yang kedua node atau pusat. Yang ketiga adanya wilayah yang semakin meluas gitu. Nah, yang terakhir adanya jaring-jaring atau rute gitu. Nah, contoh dari region sendiri di Kecamatan Tawang adalah wilayah di sekitar Universitas Siliwangi atau yang disebut Unsil. Nah, yang terletak di Kecamatan Tawang. Nah, Unsil menjadi pusat aktivitas pendidikan tinggi yang menarik mahasiswa dari berbagai kecamatan di kota Tasikmalaya. Nah, bahkan di luar daerah pun terminat gitu ke Unsil. Nah, kehadiran Unsil memicu berbentuk hubungan fungsional dengan wilayah sekitarnya, mulai dari tempat kos, warung makan, fotokopian, hingga angkutan umum yang semuanya terhubung karena adanya aktivitas perkuliahan. Nah, inilah yang disebut region nodal, yaitu wilayah yang berkembang dan berfungsi karena adanya pusat aktivitas tertentu. Dalam hal ini, Unsil berfungsi sebagai pusat pendidikan tinggi yang menggerakkan dinamika sosial dan ekonomi sekitarnya. Dan di Kelurahan Lengkong Sari juga memiliki region nodal yang jelas dengan Pasar Pancasila sebagai pusat aktivitasnya. Nah, pasar ini menjadi tempat utama warga dari berbagai RT dan RW untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari serta berinteraksi sosial. Selain itu, pasar juga menghubungkan pedagang lokal dan luar kelurahan, menjadikannya pusat ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Nah, jadi pembahasan tadi kita itu bisa lihat nih kalau Kelurahan Lengkong Sari itu punya keunikan. Nah, dia termasuk region uniform karena bentuk lahannya itu seragam. Nah, kalau nodal region itu di Kelurahan Lengkong Sari dan Kecamatan Tawang termasuk region nodal karena punya pusat pasar, dan di Kecamatan Tawang juga memiliki pusat pendidikan. Nah, pembahasan kali ini tuh sangat penting ya buat kita pahami gitu sebagai dasar dalam geografi regional, khususnya tentang bagaimana region uniform dan region nodal itu membentuk karakter gitu suatu wilayah, karena region uniform dan nodal region itu adalah kunci mengenali pola-pola wilayah di sekitar kita gitu ta. Nah, jadi seperti itu, semoga video ini tuh bisa dipahami dan bermanfaat bagi semua teman-teman geografi.